来吧，兄弟们想看的地下实验室，心理承受能力强的朋友，随着镜头来。接下来大家所看到的一切，防空洞里面那个实验室，一池子小孩，今天我又来看一看，拍上点视频，胆小的勿看啊！接下来注意细节。Ada satu orang influencer atau tiktokers yang hobinya mengekspos bangunan-bangunan terbengkalai. Dia memiliki channel dan saluran tiktok yang cukup ramai, sampai-sampai orang ini menemukan sebuah hal yang sangat mengerikan dan membuat orang bertanya-tanya, termasuk lo kalau lo melihat video ini sampai habis. Tapi sebelum kita ke videonya, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia, dimana channel ini bergerak di bidang crime, gore, misteri, dan disturbing. Subscribe ke channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video lainnya. Setelah sudah siap, mari kita bahas untuk episode kali ini. Pada bulan Februari tahun 2022, ada seorang urban explorer berjalan menyusuri jalan tanah yang telah lama terlupakan di suatu tempat di pedesaan Tiongkok. Tujuan utamanya adalah sebuah bangunan tua yang diselimuti misteri, baik dirinya maupun semua orang di wilayah tersebut, dan banyak yang merujuk padanya secara sederhana sebagai laboratorium. Tetapi laboratorium macam apa yang sama sekali tidak diketahui. Hal ini tidak banyak menghalangi pria tersebut. Faktanya, kemisteriusan bangunan ini membuat lokasi tersebut semakin menggiurkan karena akan menjadi lokasi yang sempurna untuk video di halaman TikToknya. Hal ini pada akhirnya akan mendorongnya ke hadapan publik. Dan saat dia berjalan menyusuri jalan tanah tua itu, dia percaya bahwa setiap langkah membawanya semakin dekat untuk mengungkap tujuan awal bangunan itu. Namun apa yang dia temukan di laboratorium tua itu bukanlah jawabannya. Bahkan dia akan memiliki lebih banyak pertanyaan karena video yang kemudian dia posting akan membuat ratusan ribu orang merasa ngeri dan terganggu. Dalam banyak kasus seumur hidup dengan klip yang memicu apa yang menjadi misteri paling gelap yang pernah ada yang terungkap di situs dan mungkin salah satu yang paling mengganggu sepanjang sejarah internet. Sampai pada tahun 2024, dari semua kasus yang gue pernah bahas di dunia keanehan dan misteri internet, yang satu ini mungkin yang paling unik karena isi dari misteri ini melibatkan video yang hampir tidak dapat disiarankan dalam kapasitas apapun. Karena betapa mengganggunya video tersebut, dan meskipun gue yakin beberapa dari lo akan kecewa karena videonya sendiri tidak ditampilkan secara keseluruhan, gue dapat meyakinkan lo bahwa klip ini adalah klip yang tidak ingin lo lihat. Dan sebagai catatan, mari kita kembali ke jalan tanah lama yang lokasinya adalah salah satu dari banyak yang diperiksa oleh penjelajah ini yang menggunakan nama Big Bang Adventure Ongoing dalam versi Cinanya yang asli dari TikTok. Dan demi video ini nama aslinya tidak akan diungkapkan karena dia tidak pernah mempublikasikannya. Jadi gue hanya akan menyebutnya sebagai Rob. Channel Rob menampilkan banyak lokasi menyeramkan yang bergantung pada waktu dan isolasi. Tetapi dari semua tempat yang akan dia kunjungi, dia langsung tahu bahwa tempat ini akan berbeda. Ketika dia memasuki bangunan itu, dia disambut dengan bau yang sangat menyengat yang menutupi bangunan secara keseluruhan. Meskipun masker membantu menghalangi sebagian bau, tetapi tidak cukup untuk menjadikannya pengalaman yang menyenangkan. Melihat Rob ini segera mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres saat dia menjelajahi aula lab menggunakan bau itu sebagai sebuah penanda yang mengikutinya untuk mengungkapkan sumber baunya. Hal ini membawanya melewati lantai pertama dan turun ke ruangan bawah tanah, bangunan yang terdiri dari ruangan-ruangan beton tua dan terowongan-terowongan yang hampir seperti semacam tempat perlindungan. Dan ketika dia melewati satu ruangan khususnya, dia tahu dia telah menemukannya. Ya,
ini sumber bau busuk, karena bau yang berasal bukannya hampir tak tertahankan. Tetapi setelah datang sejauh ini, dia memutuskan untuk terus maju dan memasuki ruangan sambil menyalakan kameranya. Hanya beberapa menit kemudian untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang dia temukan sangatlah mengerikan dan aneh. Lalu dia memasuki ruangan. Rob menunjukkan sebuah bangunan besar seperti kolam yang dilapisi dengan potongan kayu tua, dan saat itu masuk ke dalam bingkai. Dia mengawali penemuannya dengan mengatakan bahwa isi dalam kolam ini hanyalah alat peragaan dari film lama. Dia kemudian mulai mengarahkan kamera di dalam ruangan itu dan memperlihatkan air hijau pekat dan mengambang di dalam air. Ini tampak seperti ada anak-anak cermin bayi dan lusinan dari mereka membusuk di dalam air. Rob kemudian mulai muntah dan berlari keluar ruangan dan langsung mematikan kamera tepat sebelum kamera itu jatuh. Videonya mengejutkan, dan ketika sampai dia menguploadnya di situs Douyin, hal itu disambut dengan reaksi beragam. Banyak yang mempercayai kata-kata Rob Keher dengan mempercayai penjelasannya bahwa anak-anak yang ditemukan itu hanyalah alat peragaan yang ditinggalkan dari beberapa film yang pasti diambil di sana. Sementara yang lain menyebutnya sebagai tipuan belaka. Percaya bahwa sikap berlebihan dan pengeditan video dianggap tidak jujur. Sebelum melanjutkan dengan berasumsi bahwa penjelajah baru saja mengaturnya sendiri. Tetapi dalam kerumunan ini ada beberapa orang terpilih yang lebih peduli bahwa mayat-mayat itu terlihat begitu nyata, dan masing-masing tampak begitu nyata, berada dalam tahap penguraian yang berbeda. Dan bau itu jika hanya terbuat dari plastik dan karet, lalu mengapa bau itu begitu tak tertahankan sampai-sampai Rob menjadi sakit secara fisik karenanya. Mengikuti alur pemikiran ini, jika ini benar-benar nyata, maka itu menimbulkan pertanyaan, apa yang dilakukan benda-benda ini di laboratorium yang ditinggalkan? Mengingat tingkat penguraiannya, jelas bahwa benda-benda ini sudah tidak berada di sana selama lebih dari beberapa bulan. Namun struktur ini telah ditinggalkan selama beberapa dekade, dan lo bisa hanya dengan melihat infrastrukturnya saja karena video ini telah diposting pada tahun 2022. Hal ini secara otomatis mengesampingkan gagasan bahwa ini adalah bagian dari kebijakan satu anak di Tiongkok, karena telah dihapuskan pada tahun 2015 yang lalu. Ditambah lagi bahwa kebijakan tersebut tidak akan cocok dengan hal tersebut. Beberapa dari anak-anak yang terlihat di dalam air itu baik-baik saja, hanya saja anak-anak tersebut tidak satupun dari mereka adalah bayi, dan beberapa bahkan memiliki ukuran yang sebanding dengan mereka yang berusia 5 atau 6 tahun, yang tampaknya segera mengesampingkan penjelasan ini dengan menggali video lebih dalam. Beberapa yang lain mulai memperhatikan apa yang mereka yakinkan sebagai detail yang tidak menyenangkan, karena tepat setelah yang lain menyatakan bahwa mayat-mayat di kolam hanyalah alat peragaan. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa video ini akan disensor dan lo hanya akan melihatnya dengan sensor. Hal ini darinya memicu teori bahwa garis penyangga film hanyalah semacam penutupan agar rekamannya dapat ditampilkan ke seluruh saluran, sehingga dia dapat mengungkap kengerian sebenarnya yang terjadi di laboratorium tua ini. Memang beberapa detail ini adalah agak aneh, tapi terlepas dari semua ini, teori bahwa mayat-mayat ini entah bagaimana nyata halnya spekulasi, dan spekulasi yang tidak masuk akal karena sebagian besar orang akan berasumsi bahwa rekaman itu palsu dan melanjutkan hidup mereka dan melupakan semua tentang keanehan ini. Dan bukan hanya pemirsa yang sepertinya langsung melupakan rekaman ini, karena Rob sendiri akan terus memposting seperti biasa segera setelah ini tanpa menyebutkan penemuannya di laboratorium itu. Dan sepertinya laboratorium itu pada bulan-bulan berikutnya setelah video Rob yang viral akan segera hilang di telan waktu. Namun pada tanggal 26 Desember tahun 2022, ketika Rob sekali lagi mengikuti jalan tanah lama itu dan kembali ke ruangan asing itu, kali ini keadaan di dalam terowongan itu berbeda. Saat masuk, ia melihat botol dan tabung yang aneh yang berada di tanah yang belum pernah ada sebelumnya. Dan saat dia mendekati kolam, dia sekarang bisa melihat pakaian anak-anak tersebar di seluruh jalan, termasuk topi yang biasa dipakai oleh anak-anak.
Kolam itu sendiri juga sedikit diubah karena sekarang ada terpal biru besar yang menutupi sebagian besar permukaannya, menyembunyikan isinya. Namun di ujung sana ada bukaan yang cukup besar untuk mengungkapkan bahwa badan penyangga dari sebelumnya sebenarnya masih ada di sana. Hanya saja kali ini gagasan bahwa benda tersebut sebagai alat peragaan film jauh lebih kecil. Bisa dipercaya sudah 10 bulan lamanya sejak Rob pertama kali mengintip ke dalam kolam itu, dan sekarang tubuh yang diklaim sebagai dari lokasi syuting film jauh lebih membusuk, hingga tidak hanya mayatnya yang diperlihatkan tetapi tulang-tulang di dalamnya juga tengkorak, tulang rusuk dan pinggul semuanya dipajang. Terlihat dari terkelupasnya daging busuk mereka dalam sebuah adegan yang terlihat terlalu realistis, sehingga Rob sekarang menyebut mereka hanya sebagai mayat karena tingkat detailnya hampir mustahil untuk dipalsukan. Kemudian mengeluarkan ponselnya dan mengungkapkan tanggal dan waktu, yakni 26 Desember 2022 pukul 11.26 pagi, sebelum berbelok ke pintu keluar dan bergegas pergi. Dalam video Rob yang kedua jauh berbeda dari yang pertama karena validitasnya jauh lebih sulit untuk dibantah. Gue jelas tidak akan menampilkannya di sini, tetapi mayat-mayat itu terlalu realistis. Sejujurnya gue tidak berpikir mereka bisa dipalsukan karena bahkan di semua film anggaran besar yang pernah gue lihat tidak ada alat peragaan mayat pernah mendekati tingkat realisme ini, sehingga semakin tidak mungkin ada yang memalsukan hal ini. Hanya untuk sekedar TikTok, dan statement tersebut tersebar di seluruh situs hampir secara universal dibandingkan menjadi sumber spekulasi seperti video pertama tersebut. Mereka sekarang merasa ngeri karena mungkin menyaksikan pemandangan selusin anak mati, dan ini bukan satu-satunya perbedaan besar antara kedua klip tersebut dengan yang paling relevan berasal dari konten video itu sendiri. Sebagai permulaan, botol-botol pakaian dan terpal itu adalah semua tidak ada di sana pada kunjungan pertamanya Rob, yang berarti bahwa untuk apapun kolam ini digunakan, kolam ini masih dikunjungi dan dikerjakan secara aktif. Setelah video pertama dibuat dan yang terburuk dari semua jumlah mayat yang ditampilkan di air itu jauh lebih tinggi untuk kedua kalinya. Artinya apapun yang dia jalani masih jelas aktif terjadi meskipun ada detail yang meresahkan. Hal ini tidak menghentikan Rob untuk kembali hanya beberapa hari kemudian, bertekad untuk mengungkap semua kengerian di lab lama itu. Dan Rob memutuskan untuk kembali lagi untuk kesekian kalinya untuk memastikan penasarannya itu. Dan pada kunjungannya ketiga kali ini, dia akan mengikuti terowongan yang lebih dalam. Kali ini menemukan tabung berisi janin di dalamnya, tengkorak dan bahkan tulang belakang yang lengkap bertumpuk di atas ratusan tulang lainnya. Dia bahkan menemukan beberapa tas besar yang penuh dengan sisa-sisa kerangka yang lebih banyak lagi. Dan apa yang membuat ini semakin membingungkan adalah bahwa semua tulang ini berasal dari apa yang tampak seperti manusia dewasa, yang berarti bahwa di dalam bangunan yang ditinggalkan ini terdapat tubuh mulai dari bayi baru lahir hingga anak-anak hingga orang dewasa juga. Menurut beberapa orang di Reddit, Ron kali ini akan membuat satu video lagi di laboratorium ini, memfokuskan pencarian pada tingkat atas bangunan dan mengungkap lebih banyak tulang yang tampaknya milik anak-anak serta mainan anak-anak dan topeng. Dan guru pribadi tidak dapat memverifikasi sepenuhnya apakah lokasi ini sama atau tidak, tetapi tampaknya cukup mirip. Setidaknya disebutkan di sini dengan berkata kita memiliki 3 hingga 4 video pendek dan begitu banyak pertanyaan. Yang paling menyeluruh adalah apa yang terjadi di laboratorium ini. Pertanyaan ini memicu banyak teori. Salah satu yang paling awal adalah bahwa serangan pembunuh berantai telah menggunakan lokasi ini untuk membuang banyak mayat korbannya. Ini masuk akal. Bangunan itu hampir tidak tersentuh selama beberapa dekade, menjadikannya tempat yang sempurna untuk melakukan kejahatan keji yang jauh dari pandangan publik. Tetapi yang utama, masalah dengan teori ini adalah skala dari semua mayat yang ada terlalu banyak sehingga tidak bisa dilakukan oleh satu orang.
Bahkan sekelompok pembunuh massal pun akan kesulitan mengumpulkan begitu banyak korban, dan mengingat fakta bahwa sebagian besar dari mayat-mayat ini tampaknya milik anak-anak dan fakta bahwa mereka dibuang dengan cara yang aneh, membuat banyak orang mulai mengalihkan keyakinan mereka ke teori lain. Dan yang paling populer adalah bahwa lokasi ini digunakan sebagai semacam pasar gelap perdagangan organ. Ide ini menjadi titik fokus utama setelah video kedua, khususnya karena banyak dari mayat yang ditampilkan memiliki lubang di tenggorokannya dan dada mereka, yang mengungkapkan bahwa mereka semua tampaknya tidak memiliki organ dalam, yang mendorong keyakinan bahwa anak-anak tersebut dibunuh untuk diambil organnya, mungkin dalam fasilitas medis di tempat lain, dan jenazah mereka kemudian dibuang di lokasi ini dengan asumsi bahwa mereka tidak akan pernah ditemukan. Dan dalam pikiran banyak orang, hal ini tidak hanya dilakukan oleh kelompok sembarangan, dan sebaliknya, mereka percaya bahwa hal tersebut dilakukan oleh negara mereka sendiri. Pemerintahan Tiongkok tidak memiliki program donasi organ yang efektif. Hal ini karena secara budaya masyarakat Tiongkok percaya bahwa tubuh harus tetap utuh. Bahkan setelah kematian, perdagangan organ di Tiongkok merupakan hal yang sulit. Namun sederhananya, Tiongkok merupakan salah satu negara dengan presentase donor organ terendah dibandingkan negara lain. Namun meskipun demikian, tempat ini dikenal sebagai salah satu tempat termudah untuk mendapatkan transplantasi organ, terutama bagi orang-orang kaya yang bahkan berpergian ke sana dari negara lain untuk mendapatkan prosedur penyelamatan jiwa, karena transplantasi yang bisa memakan waktu bertahun-tahun di Amerika Serikat dapat memakan waktu bertahun-tahun, dilakukan di Tiongkok dalam hitungan minggu saja selama uangnya benar, yang menimbulkan pertanyaan dari mana organ-organ ini berasal. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah tertangkap mengeksekusi tahanan yang tidak dijatuhi hukuman mati hanya untuk menggunakan organ mereka. Dalam hal ini menukar semua ini karena banyaknya uang yang dapat dihasilkan per prosedur. Dan meskipun praktik ini berhasil untuk orang dewasa, ada satu hal yang membuat penjara ini tidak memiliki anak. Jadi ketika seorang anak membutuhkan organ baru, katakanlah salah satu petinggi pejabat atau anggota masyarakat Tiongkok yang kaya, yang dimana mereka mengubah gagasan ini, telah mendorong keyakinan bahwa Tiongkok telah melakukan beberapa hal curang untuk mendapatkan organ-organ ini, seperti mungkin menculik dan membunuh anak-anak yang tidak bersalah hanya untuk menggunakan organ mereka, dan menyelamatkan anak-anak kaya lainnya untuk tujuan tersebut, mendapatkan keuntungan besar. Sekarang gue harus mengatakan bahwa ini bukanlah teori yang sepenuhnya dikonfirmasi, tetapi ini adalah kepercayaan yang cukup umum bahkan di antara anggota populasi Tiongkok sendiri. Dan karena ini, 4 video Rob memicu kemarahan di media sosial dan banyak yang berseru pemerintah atas keterlibatan mereka. Dan segera setelah jari-jari itu mulai menunjuk, kasus ini berubah drastis. Pada pagi hari tanggal 15 Januari, saluran petualangan Rob akan menghilang dari situs Douyin tanpa penjelasan yang sejujurnya muncul sebagai kejutan kecil yang keluar dari seluruh wajah sonan video-video ini, dan jelas tidak segan-segan mengekspor laboratorium ini. Dan dengan begitu banyak orang yang sekarang menyalahkan pemerintah, hanya masalah waktu sebelum dia dibungkam di media sosial. Bahkan dia sendiri sudah meramalkan hal ini akan terjadi sejak awal di klip pertama asing itu. Tidak mengherankan ketika akun Rob menjadi gelap, banyak yang segera mulai takut akan hal buruk dengan percaya bahwa dia tidak hanya dibungkam di media sosial, tetapi juga dibungkam. Sama sekali kemungkinan besar akan dijebloskan ke penjara di suatu tempat atau langsung dibunuh, karena dia ini dipuji sebagai pahlawan karena pertaruhan nyawanya hidup untuk menunjukkan kepada dunia apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan sebagian besar percaya bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya kami mendengar kabar dari Rob lagi. Tapi ternyata sesuatu yang jauh lebih aneh akan terjadi dari sini. Hanya beberapa hari setelah penghapusan akun Bang Bang Adventure akan muncul kembali, kali ini dengan keempat video ini hilang. Dan yang lebih aneh lagi, dia terus mengunggah video dari sana, pergi ke lokasi yang berbeda dan membuat konten yang sama seperti yang pernah dia lakukan sebelum menemukan lab itu.
Meskipun ceritanya sangat viral, tidak sekalipun pernahkah dia mengakui temuannya sebelumnya. Dan jika lo melihat halamannya hari ini, dia tidak akan pernah tahu bahwa hanya beberapa bulan sebelumnya dia membuat saluran bangsa yang gempar seluruh itu. Situasinya sangat tidak menyenangkan. Dan entah apa yang terjadi pada Rob pada saat itu. Akunnya tidak aktif, namun apapun itu, hal itu jelas membuatnya takut sehingga tidak pernah lagi membicarakan bangunan yang ditinggalkan ini. Perilaku ini menggagaskan kecurigaan mereka bahwa pemerintah entah bagaimana terlibat dalam aktivitas apapun yang terjadi dalam bangunan ini. Sementara bagi yang lain, ini menegaskan bahwa ini semuanya direkayasa seolah-olah itu nyata. Peluang Rob untuk hidup saat ini tampaknya agak tidak mungkin. Ditambah lagi dalam semua pemaparannya di laboratorium ini, dia tidak pernah benar-benar mengungkapkan di mana hal itu menyebabkan keraguan di benak beberapa orang terpilih. Tapi jika boleh jujur, gue hanya tidak percaya bahwa jenazah-jenazah itu mungkin saja dipalsukan. Meskipun karena sifat kasus seperti ini di Tiongkok, jawabannya ya benar, tidak pernah, dan kemungkinan besar tidak akan pernah terungkap sepenuhnya, sehingga kita tidak punya apa-apa lagi selain itu. Spekulasi dan misteri yang jauh lebih kelam daripada yang pernah gue selidiki. Apakah video Rob yang baru tiba-tiba muncul itu apakah Rob yang asli atau direkayasa, atau Rob sudah meninggal, tidak ada yang tahu. So, jadi itulah kisah paling mengganggu atau paling misterius dari Tiongkok yang gue bahas kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and see you on the next video, and bye-bye.